Apa sih ini? Aku dikirimin sebuah konten di sosial media yang ya katanya seorang Sarwenda pesugihan di Gunung Kawi, motong sapi, katanya kayak gitu ya. Sapi ya di sini motongnya Pak, dekat sini. Wih. Besar sapinya ini. Iya, gede banget ya. Gede. Oh, ini dari orang yang berhasil. Iya, orang-orang berhasil motong sapi seperti ini. Oke, cukuran gitu ya. Syukuran. Oh. Mengucapkan rasa terima kasih. Terus ini Pak, kalau kayak artis-artis ada yang kesini juga nggak Pak? Banyak sekali Pak. Banyak. Banyak. Siapa yang yang Ya termasuk zaman dulu mulai Ica Trisnawati, Edi Sud, Panceponda itu yang paling pertama ke sini. Terus selanjutnya kalau artis-artis biasa-biasa di Indosiar itu banyak. Oh. Ya termasuk Sarwenda itu juga ke sini. Itu kesini ritual atau dia cuma kayak ada acara ke sini Pak? Ya ada acara, memang punya tujuan. Ada acara plus ritual juga tuh. Iya ya ritual. Oh, ritual juga tuh. Iya ritual. Lucu banget sih teman-teman. Aduh, kan kemarin aku baru ngasih sebuah konten tentang pesugihan artis-artis dan pejabat. Tapi kemarin pejabat doang sih, artis-artis pesugihan apa enggak? Tahu udah, kalian pikir aja sendiri. Tapi sebenarnya aku ini seorang yang cukup tahu lah. Kalau dibilang mengenal secara dekat enggak, tapi aku tahu mereka seperti apa. Ya, Sarwenda, Ciwen itu aku tahu. Jadi gini latar belakangnya teman-teman. Aku itu terima kasih sama Ruben Onsu itu. Dia itu pernah ngajakin aku di programnya. Lama aku di situ, 4 tahun di programnya. Ini programnya. Ada juga programnya yang disebut Sisi Dunia. Judulnya Sisi Dunia. Nah, makanya paling enggak aku paham lah. Aku tahu sedikit banyak, aku tahu tentang hal itu. Tapi aku bukan dukunnya mereka ya. Dukunnya Koben itu, aduh kamu boleh ngomong apa enggak ya? Aku cukup intens kok ketemu sama Koben itu. Bahkan dulu pas waktu ada geger rumah tangganya, aku yang ditungguin sama wartawan sampai kita harus syuting di tempat lain itu. Wartawan temanku juga, tapi awan nggak boleh, sama-sama temen nggak enak lah ngomong seperti itu. Mungkin aku bakalan cerita tentang ini aja ya. Apa yang dilakukan di Gunung Kawi itu aja ya, menurut sisi pandanganku dan yang aku tahu seperti itu. Mungkin aku bakalan cerita itu aja sedikit daripada jumpa pers, kemudian mengkonfirmasi berita dan lain sebagainya. Coba aku bakalan mengkonfirmasi dengan caraku sendiri, karena ya bagus lah mereka itu. Dan juga apakah mereka pergi ke Gunung Kawi itu, Gunung Kawi bukan Gunung Kawi, Gunung Kawi itu apakah mereka untuk melakukan pesugihan atau untuk melakukan hal lain. Dan inilah kisah dunia lain. Kita akan kembali masuk ke dalam sisi dunia yang mungkin belum pernah kita kenal. So let's open your mind. Ya, jadi teman-teman, aku udah lihat ya kontennya, ada seseorang yang kemudian mewawancarai warga Gunung Kawi, nggak tahu kuncennya, nggak tahu apa, katanya nyebut nama langsung, Sarwenda, katanya pernah melakukan motong sapi di sini, buat apa? Buat pesugihan, kan identiknya Gunung Kawi, Gunung Kawi, astagfirullahaladzim, mulut, Gunung Kawi kan identiknya dengan hal-hal yang berbau seperti itu ya. Memang ke sana untuk aktivitas syuting, gitu ya. Lalu bang. Bang, kesini boleh? Ke kiri dikit bang. Boleh. Orang-orangnya siapa aja bang, boleh di situ selain Sarwenda. Kalau yang lain kami kurang tahu ya krunya ya, cuman ada Jordi juga di situ kok. Karena aku udah jelasin, Gunung Kawi itu sebenarnya bukan tempat pesugihan, tempat ziarah. Kalaupun ada yang berhasil di tempat itu, ya itu adalah berkah mereka dari Tuhan. Nah, percaya nggak teman-teman? Sebenarnya kalau kalian mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum ya teman-teman. Nah, jadi kalau si Sarwenda, Ciwen itu benar-benar ngelakuin pesugihan, usahanya bakalan tetap maju. Kan kita tahu ya, mungkin yang belum tahu, Ciwen itu pernah punya usaha di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan itu, jual roti sama jual makanan. Ya biasa aja, bukan gara-gara apa-apa. Kalau itu pesugihan benar-benar dilakukan, ya udah jaya lah itu. Enggak ada urusannya sama itu, semuanya nggak ada urusannya. Yang paling aku percaya itu
malah bukan pesugihan, itu adalah salah satu, ya kita sering lah ngonten di berbagai tempat ya, memang kontennya konten misteri, konten horor, bisa dibilang konten itu. Aku pernah spesialnya di mana aja sama Koben itu, sama Ciwen, sama Koben, malah sampai ini sampai Banyuwangi kita malahan ya, buat warga-warga Banyuwangi ya loh. Nah memang seperti itu teman-teman. Jadi itu bisa saja dilakukan untuk konten pertama, which is it's okay, konten aja. Konten kan ada budgetnya, budget satu sapi lumayan lah teman-teman. Yang kedua, mungkin saja itu adalah salah satu bentuk cara untuk, ya itu tadi, bukan pesugihan ya, sekali lagi titik, bukan pesugihan. Ini adalah salah satu cara nazar kita. Contoh aku dah, ya Allah, aku mau mau punya usaha ini, gimana caranya biar lancar ya, aku beramal lewat inilah ya Allah, ya kira-kira gitulah. Kalau pesugihan enggak deh kayaknya, karena sebenarnya aku tahu kok orang supranatural yang ada di baliknya itu sebenarnya aku paham dan aku tahu. Ibu-ibu tahu aku, tapi enggak lah. Sarwendah beri klarifikasi di sela-sela live di media sosial. Hubungi Jordi Onsu lewat sambungan video call. Sarwendah dan Jordi sebut kehadiran mereka ke Gunung Kawi tak lebih dari sekedar kebutuhan syuting belaka. Soal asumsi yang kadung beredar, itu lain cerita. Wah, yang terjadi adalah sebenarnya pada saat itu sudah cukup lama video itu, kira-kira 2021, 2022 lah. Jadi pada saat itu memang ada syuting podcast kakak beradik. Jadi memang pada saat itu klien kami bersama timnya memang ke sana untuk aktivitas syuting. Enggak seperti itu. Aku sangat paham sekali. Bahkan aku terima kasih sama Koben, sama Koruben itu udah dikasih kesempatan banyak banget tahu collab sama ya artis-artis film, kemudian dukun-dukun loh malahan, sama kayak Riana itu. Dan kemudian ada dulu dukun almarhum yang sama aku Pak Iwan itu dulu khusus untuk pawangin hujannya kalau di acara-acara kita. Kalau aku pawang hujan di IU lain aja. Soalnya aku kan di situ di acaranya mereka itu main. Jadi, untuk pandangan mistisku ke ke peristiwa Sarwendah yang kemudian viral itu sih aku bisa make sure paling nggak ke diriku sendiri ya, enggak, itu bukan pesugihan, itu bener-bener bukan pesugihan, karena ya memang nggak ada apa-apa yang terjadi, nggak ada hasil apa-apa kan yang terjadi, biasa aja. Kemudian ada yang ngehubungin katanya pantesan Ruben sakit-sakitan bla 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 dan lain sebagainya. Ada komen yang seperti itu waktu aku scroll, nggak ada hubungannya anjir, nggak ada hubungannya. Aku masuk ke circle itu, masuk ke Koben itu pas waktu beliau rumahnya ada di Pondok Indah. Wah, itu kalau kalian tahu rumahnya serem banget teman-teman sebenarnya. Sendok bisa terbang-terbang sendiri. Itu nggak malam-malam loh, siang-siang loh. Sendok bisa terbang-terbang sendiri dan lain sebagainya lah. Pokoknya serem lah. Dianggap serem-serem, dianggap enggak. Dan seorang Ruben Onsu ini banyak banget mengalami kejadian-kejadian mistis. Bahkan Koben ini bukan orang sembarangan sebenarnya, secara supranatural ya kan, ada lah. Tapi ya kalau sama aku ya jagoan aku lah pasti. Seperti itulah kira-kira. Sakit dan lain sebagainya memang sakit kok. Ruben itu karena memang kerjanya dari pagi ketemu pagi, ya kondisi fisiknya kadang-kadang nggak nutut, seperti kayak mesin yang digeber terus, ya itu nggak nutut lah, kadang-kadang memang seperti itu. Ini aku nggak disuruh siapa-siapa ya bikin video ini atas kesadaranku sendiri, ntar dipikir aku buzzer lagi, mending amat, aku nggak pernah terima buzzer dari manapun, nggak mau aku. Oke, dari mana? Oh iya, Koruben memang sakit. Apa ada hubungannya dengan itu? Enggak. Apakah ada hubungannya dengan serangan-serangan yang lain? Ada. Soalnya seorang Ruben Onsu ini adalah seseorang yang sangat baik sekali. Cuman kadang-kadang menurut pendapat pribadiku sendiri, baiknya nggak naker. Akhirnya yang terjadi adalah dia sangat sering dikecewakan, bahkan dalam tanda kutip ditipu orang-orang terdekatnya. Apakah orang-orang terdekatnya siapa? Aku nggak mau nyebut. Aku bodoh amat. Lah orang Kobennya aja diem-diem aja, Rubennya diem-diem aja, ngapain aku harus ngomong? Ya tapi itu adalah salah satu kisah hidupnya Ruben Onsu yang aku tahu sih teman-teman. Kemudian kalau pesugihan kayaknya enggak deh. Tapi kalau untuk ritual-ritual untuk memperlancar, ritual-ritual tradisi dan lain sebagainya, ya ada. Itu normal, wajar aja kok. Sama kayak kita kalau lagi kita sedekah atau kita lagi ya kearifan lokal, anggap aja seperti itu. Jadi aku udah tahu seperti itu. Kalau kalian tanya, akhirnya
apa ya? Apakah ada pejabat-pejabat dan artis-artis lain yang melakukan tempat-tempat pesugihan seperti itu? Aku itu udah sering teman-teman nemu siapa-siapa aja, tapi biasanya polanya nggak seperti itu. Apalagi kalau kemudian ada yang ngevideoin, ada yang ngontenin segala macem. Enggak, percayalah sama aku, enggak. Mereka itu terkoordinasi dengan sangat baik bahkan. Udah gitu aja. Mungkin kalian ada pertanyaan dan apa yang harus dibahas, karena ini aku kasih konten singkat aja, karena aku sebenarnya ini remeh-temeh sih, nggak perlu dibahas sih hal seperti ini. Tapi aku lagi bosen nih bahas politik-politik Indonesia yang gitu-gitu doang. Hati-hati lah ya teman-teman, hati-hati di setiap perjalanan kita, baik itu secara perjalanan fisik maupun perjalanan ziarah supranatural mencari jati diri dan lain sebagainya, itu kita tetekkan hati dan nurani kita, karena di kisah dunia lain perjalanan dan ilmu-ilmu yang didapat secara perjalanan itu tadi itu nggak bakalan ada artinya kalau enggak diimplementasikan secara baik dalam kehidupan kalian. Sampai di sini dulu video kali ini, sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.